Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deas. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer, Program Studi Sistem Komputer, Universitas Indo Global Mandiri, tahun akademik 2024, Palembang. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit serta mengimplementasikan apa itu HSRP. HSRP adalah Hot Standby Router Protocol, salah satu protokol FHRP yang dikembangkan oleh Cisco. FHRP itu apa? FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah sebuah kelompok protokol yang digunakan untuk menyediakan redundansi pada gateway default dalam sebuah jaringan. Protokol ini memungkinkan beberapa router untuk bekerja bersama-sama dalam menyediakan satu alamat IP virtual sebagai gateway default bagi perangkat di dalam subnet tertentu. Jika salah satu router yang menjadi bagian dari FHRP mengalami kegagalan, router lain dapat segera mengambil alih perannya tanpa mengganggu koneksi jaringan. Nah, contohnya adalah HSRP sendiri. Nah, tadi ada redundansi. Redundansi itu apa? Redundansi dalam konteks jaringan merujuk pada penggunaan perangkat atau jalur cadangan untuk memastikan bahwa jaringan tetap berfungsi meskipun ada kegagalan pada perangkat atau jalur utama. Nah, redundansi ini penting untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan sehingga downtime dapat diminimalkan. Misalnya dalam sebuah jaringan bisa ada dua router yang menyediakan jalur alternatif, sehingga jika salah satu router mengalami kegagalan, router lain dapat mengambil alih dan menjaga agar jaringan tetap berjalan. Oke. Nah, kalau dalam HSRP ini, protokol ini memungkinkan beberapa router untuk bekerja bersama-sama dengan satu router aktif yang memproses lalu lintas data, sementara router lainnya berada dalam status standby. Jadi jika ada dua router dalam suatu jaringan, satu router adalah router aktif di mana lalu lintas atau traffic melalui router tersebut. Tapi jika router yang aktif itu mengalami kendala, maka ada router standby atau router backup yang akan mengalihkan traffic melalui router standby itu, mengambil alih peran gateway defaultnya, sehingga memastikan ketersediaan jaringan tetap terjaga tanpa ada waktu downtime yang signifikan. Nah, di bawah ini ada yang namanya priority dan preempt. Ini adalah baris command line yang akan saya implementasikan nanti. Sebelum saya implementasikan akan saya jelaskan sedikit. Jadi dalam HSRP ini ada yang namanya router priority. Semakin tinggi level priority, maka semakin tinggi pula tapi semakin tinggi priority, maka router yang memiliki level prioritas tertinggi akan menjadi router aktif dalam suatu grup HSRP. Jadi artinya ada kemungkinan router tersebut menjadi aktif router. Nah, default priority pada HSRP adalah 100. Nah, akan saya atur nanti menggunakan priority 120. Jadi 120 lebih tinggi dibandingkan 100, maka ketika suatu jaringan nanti dijalankan, traffic akan dilalui oleh router utama yang memiliki level priority 120. Dan kemudian ada yang namanya preempt. Preempt itu mungkin sebuah router dengan priority lebih tinggi untuk mengambil alih peran sebagai active router jika router tersebut kembali online. Asumsikan jika router utama itu tiba-tiba down dan traffic dilalui router standby, router backup. Ketika router utama nanti sudah online kembali, maka router tersebut akan mengambil alih kembali traffic melalui router utama. Inilah guna baris preempt ini pada code nantinya. Oke, di sini sudah ada topologi yang disediakan. Ini akan saya coba implementasikan menggunakan FNG. Oke, ini tambah sedikit. HSRP adalah protokol redundancy proprietary Cisco. Artinya protokol ini adalah miliknya Cisco. Terus HSRP berfungsi mengambil alih tugas suatu router jika terjadi kegagalan atau failure seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Garis yang perlu dibawahi adalah
SRP bekerja dengan menggunakan alamat IP dan MAC address virtual, sehingga dua router dapat dipresentasikan sebagai single default gateway untuk semua host. Bisa dilihat di gambar ini. Jadi untuk network ini, satu network yang dalam lingkaran ungu ini menggunakan gateway virtual. Gateway sudah ditentukan adalah 192.168.014. Dan jadi dua router ini akan dianggap satu router, gateway-nya 014 dan MAC address adalah satu virtual maksudnya. Baik, akan langsung saya implementasikan. Saya akan menyiapkan router terlebih dahulu. Oke, router, kemudian ada 3 switch, 1, 2, 3. Kemudian ada 4 PC dan 1 server, tapi untuk server ini saya akan menggunakan PC karena ini adalah prototype atau uji coba saja. Saya menggunakan Windows XP. Oke, R1, 2 dan R3. Oke, ini sudah saya jalankan. Untuk router switch PC belum saya jalankan. Saya akan mulai dari router 1. Saya akan mengakses router tersebut menggunakan PuTTY.
sudah saya berikan IP di tiap interface. Kemudian akan saya buat pool DHCP untuk ke PC7. Oke, akan saya cek dulu. Oke, masuk. Kemudian akan langsung saya berikan routing menggunakan OSPF, berikan ID yang sama dengan loopback. Oke, akan saya pastikan ini sudah terkoneksi dengan baik. Terus OSPF. Oke, jika semua sudah terhubung, copy running ke startup. Jadi ketika dihidupkan, maka konfigurasi sudah dilakukan akan tetap tersimpan. Yes. Dan ke router 2 sekarang. Nah, router 2 ini akan saya jadikan router utama. Akan saya masukkan baris preamp dan priority level 20. Interface 00 01 shutdown. Oke, sekarang saya sedikit secara fisik gateway di port E01 ini adalah 192.168.01. Tapi sekarang akan saya berikan comment sehingga R2 dan R3 ini akan menjadi suatu router gateway virtual untuk jaringan yang ada di sini nantinya, untuk mengaktifkan protokol hot standby. Itu code-nya adalah sintaksnya standby. Satu ini adalah grupnya, group number. Akan saya beri nomor 1, kemudian IP-nya ini adalah gateway untuk virtual router nantinya, virtual gateway nantinya. Kemudian saya berikan priority level 120 dan kemudian standby 13M. Baik, setelah itu akan buat DHCP pool 1. Default gateway-nya itu 0.14. Networknya 240, saya pastikan di atas 11 nomor 1.
satu, oke. Kemudian DNS servernya 26.8.8.8. Kemudian router OSPF langsung 2.16.01. Network yang terhubung 0.0 0.15. Baik. Show running. Baik. Oke. Sudah ini dan saya copy running ke startup. Baik, saya akan coba tes ping. Tidak ada masalah ke 25, tidak ada masalah ke 26. Oke, sebelum ini karena PC7 belum saya hidupkan. Oke, jadi artinya konfigurasi di routernya sudah beres, tinggal hostnya saja yang belum dihidupkan. Oke, tutup dia di router 3. Press loop back. Oh, maaf, salah. Ini sama seperti router sebelumnya. Port secara fisik adalah 0.2, tapi tetap akan diberikan router virtualnya, alamat gateway virtualnya. Sama saja menggunakan standby, grupnya 1 P 14. Tapi tidak perlu diberikan priority level dan preamp karena ini adalah router cadangan. Setelah itu IP DHCP pool. Defaultnya adalah 14 dan networknya DNS. Oke, maaf. Oke, kemudian routing. Copy run startup. Oke, kita coba ping ke atas terlebih dahulu. Satu berhasil, kemudian ke sebelah
17 berhasil, ke router sampingnya 18 berhasil. Oke, untuk routing sudah aman, semua sudah aman. Sekarang adalah tes di PC masing-masing. Untuk PC saya akan menggunakan aplikasi VNC. Akan saya pause terlebih dahulu sebentar. Oke, baik, rupanya tidak perlu login. Jadi PC ini akan saya aktifkan semua. Saya akan mulai dari PC 7 terlebih dahulu. Saya start 32775. Oh, 3775. Oke, saya akan mencoba hidupkan satu PC lagi saja untuk sebagai contoh koneksi. Nanti gunakan adalah PC 8 32776. Oke, ini adalah PC 7. Kita akan cek IP yang terlebih dahulu. Karena ini sudah terhubung ke router 3 dan sudah menggunakan DHCP pool, maka IP-nya otomatis dapat. Dan kita coba ping dulu ke 25. Oke, berhasil terkoneksi dengan baik. Dan akan saya coba ke 17, ke router 1 berhasil dengan baik, ke router 2 koneksi dengan baik juga. Router 1 kembali koneksi dengan baik, kemudian ini juga dengan baik. Oke, untuk PC 7 tidak ada masalah. Karena saya coba ke PC 8 terlebih dahulu. Dan saya cek. Oke, juga menggunakan DHCP tidak ada masalah, dan dapat dilihat default gateway-nya adalah bisa digeser. Default gateway-nya adalah 014. Itu apa namanya, gateway virtual yang sudah diatur menggunakan protokol HSRP. Akan saya coba ping ke PC itu, ke gateway itu, akan terkoneksi. Kemudian ke 1, gateway router 1 terkoneksi, ke gateway router 2 terkoneksi. Oke, dan sekarang adalah untuk membuktikan HSRP atau mencoba implementasi HSRP. Jadi dari PC ini akan saya coba koneksikan ke PC 7, PC 8 ke PC 7. PC 7 ini IP-nya tadi adalah 192.168.026 dan akan saya coba ping. Tentunya akan terkoneksi karena semua sudah di routing menggunakan OSPF, semuanya aman, semuanya lancar. Tapi untuk melihat melalui traffic mana, dapat menggunakan command tracer T, terus masukkan IP-nya yang dituju 26.
Oke, dari ini saja sudah dapat dilihat address yang dilalui, gateway yang dilalui adalah 01. Adalah IP yang dimiliki oleh port Ethernet 01 yang dimiliki oleh R2. Jadi trafficnya melalui router 2, kemudian router 1 baru terhubung ke PC 7. Hal ini ya terjadi karena pada protokol ASRP sudah kita tentukan bahwa R2 ini adalah router utamanya tadi. Oke, ini akan saya coba menggunakan ping midday yang tanpa henti. Semuanya akan normal saja, tidak ada masalah. Tapi router 2 ini akan saya matikan. Akan saya stop. Yang terjadi adalah RTO untuk beberapa lama karena jaringan ini tadi yang ingin terhubung ke PC 7 ini tadi akan dialihkan terlebih dahulu melalui router R3. Router 3. Ini dapat memakan waktu yang cukup lama. Akan saya pause terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah lama menunggu tapi masih tidak juga. Baik, akan saya putuskan. Akan saya tracer T ulang. Oke, sepertinya sudah terbaca. Oke, di sini sudah dapat dilihat rootnya untuk kedua 6 sudah berubah menggunakan 0.2. Kalau yang sebelumnya tadi 0.1, maka artinya alih traffic dari router 2 ke router 3 sudah berhasil. Memang cukup memakan waktu. Oke, kita coba ping. Normal saja. Dan sekarang akan saya coba ping lagi menggunakan midday. Tapi kali ini akan saya coba hidupkan ulang R2 nya. Saya aktifkan ulang R2. Sudah dihidupkan, seperti tidak ada masalah. Dan akan kita cek ulang lagi tracernya apakah sudah kembali ke router 2 menggunakan tracer T. Oke. Jadi dapat dilihat ketika router 2 ini dihidupkan kembali, maka trafficnya akan kembali diambil oleh router 2. Oke, kita coba ping lagi dan tidak ada masalah. Oke, baik. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan. Intinya adalah HSRP ini adalah membuat
dua router ini menjadi satu, yaitu virtual gateway. Jadi virtual gateway itu dua router ini sebenarnya asalnya ada dua router tapi dianggap satu. Jadi network ini hanya terhubung ke satu gateway. Jadi host ini atau PC-PC ini mereka tidak tahu untuk nyambung ke PC 7 ini melalui router 1 atau router 3, karena yang mereka tahu gateway yang mereka punya adalah gateway virtual tadi, yaitu 0.14. Tapi ketika mengirimkan data, trafficnya mereka tidak tahu apakah melalui R2 atau R3 seperti itu. Jadi kalau SRP ini ada router utama dan router cadangan. R2 ini adalah router utamanya. Ketika dia mati, maka traffic melalui router 3, dan ketika di R2 dihidupkan lagi, maka R2 akan mengambil alih trafficnya lagi, karena ada line baris kode yang bernama preamp. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.